Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya di channel Guru Tempe. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penugasan mandiri pada topik tekanan osmosis. Nah, seperti yang sudah kita lihat pada website materi, di situ ada gambar dan ada soal. Nah, ini gambar sel darah merah yang sedang mengalir dalam pembuluh darah. Dalam tubuh makhluk hidup juga dapat ditemui proses osmosis, salah satunya yang terjadi pada sel darah merah atau hemoglobin. Dinding sel darah merah mempunyai ketebalan sekitar 10 nanometer dan pori dengan diameter 0,8 nanometer. Molekul air berukuran kurang dari setengah diameter tersebut, sehingga dapat melewatinya dengan mudah. Cairan sel darah merah mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan larutan NaCl 0,9%, yakni 7,46 atm. Nah, jadi awal konsep yang kita harus kuasai terlebih dahulu adalah tekanan osmosis itu sendiri ya. Jadi apa sih tekanan osmosis? Tekanan osmosis itu kan pergerakan pelarut dari larutan encer ke larutan yang pekat. Jadi dalam hal ini pelarutnya kan air ya. Jadi air itu bergerak dari larutan yang encer ke larutan yang pekat. Nah, di materi pada website juga saya sudah kasih gambar di sana tentang larutan osmosis. Nah, ini ada dua gambar tabung ya, dua gambar larutan. Ini dari yang di kiri awalnya terus menjadi yang di kanan. Yang di kiri, kita bahas yang di kiri dulu ya. Ini yang di kiri ini terdiri dari dua bagian, yaitu dipisahkan oleh sekat semi-permeable. Jadi semi-permeable ini dia bisa memisahkan molekul gula. Jadi yang gede-gede itu yang merah-merah adalah molekul gula, tetapi tidak memisahkan molekul air. Tuh, bulatan biru itu adalah molekul air. Dia dipisahkan dan konsentrasinya berbeda. Yang di kiri hanya ada satu molekul gula, sedangkan yang di kanan ada 5 molekul gula. Nah, itu tinggi airnya sama tuh, cuman beda konsentrasi. Yang di kiri lebih encer, yang di kanan lebih pekat. Tiba-tiba terjadi perpindahan air dari yang kiri ke kanan, ke bagian yang kanan, sehingga yang di kiri itu turun dia tingginya, dia jadi turun, sedangkan yang di kanan itu jadi semakin tinggi larutannya. Nah, ini adalah peristiwa osmosis ya, terjadi perpindahan air dari larutan yang encer ke larutan yang pekat. Tuh. Terus kita lihat kita bikin dulu ya simulasi sel darah merah yang mengalir pada pembuluh darah. Jadi ada saluran, kita anggap ya ini saluran darah ya. Terus kita isi sel darah merah. Terus itu kita masukkan jarum infus seperti yang di soal ya. Nah, ini kan sel darah merahnya nih, anggap dia bergeraknya ke kanan ya. Terus ada nih infus yang berisi cairan. Infus itu dia mengeluarkan cairan ya di dalam pembuluh darah. Nah, ketika mengeluarkan cairan kan dia bersentuhan dengan cairan atau bersentuhan dengan sel darah merah ya. Di situ ada plasma darah, ada macam-macam termasuk sel darah merah. Pertanyaannya adalah
apakah sel darah merahnya menyerap air gitu. Kan di cairan infus itu mengandung air. Nanti apakah sel darah merahnya menyerap air atau sel darah merahnya mengeluarkan air gitu. Karena kita membahas fokus pada pergerakan pergerakan pelarut ya, atau pergerakan air ya. Nah, ini airnya dari infus ke sel darah merah atau dari sel darah merah ke infus airnya. Atau tidak terjadi peristiwa osmosis. Nah, pertanyaan ini tergantung dari jenis infus yang diberikan. Ada 3 jenis infus, ada infus hipotonik, yaitu infus yang konsentrasi larutannya itu dia kurang dari konsentrasi plasma darah ya. Lalu ada yang hipertonik, ini konsentrasi infusnya itu lebih tinggi daripada konsentrasi plasma darah. Artinya itu ya. Terus ada lagi jenis infus yang isotonik. Itu sama dia dengan plasma darah konsentrasinya. Nah, sekarang yang dimasukin infus yang mana gitu. Kalau infusnya berbeda, maka reaksi tubuh kita atau peristiwa osmosis yang terjadi juga berbeda. Kita lihat pertanyaan yang nomor A. Apa yang akan terjadi pada sel darah merah jika ke dalamnya dimasukkan larutan infus yang hipotonik? Berikan alasanmu. Ketika diberi cairan infus yang hipotonik, maka terjadi peristiwa hemolisis. Jadi ingat ya, hipotonik itu adalah larutan yang encer atau konsentrasinya lebih rendah daripada konsentrasi plasma darah. Jadi dia encer, airnya banyak, pelarutnya banyak gitu. Ketika diberikan cairan infus yang mengandung banyak pelarut, otomatis akan terjadi peristiwa osmosis. Kan air itu seperti yang di awal kita bahas ya, air itu dia bergerak dari larutan yang encer ke larutan yang pekat. Maka karena larutan infusnya itu encer, maka airnya bergerak dari infus ke hemoglobin, ke sel darah putih. Sehingga hemoglobin itu menyerap air. Hal ini menyebabkan hemolisis, jadi terjadi pembengkakan pada hemoglobin ya. Hemoglobinnya tuh jadi makin gede. Kalau dia berlebihan menyerap air, maka hemoglobinnya itu akan meledak. Otomatis dia selnya mati. Nah, itulah yang terjadi ya. Jadi terjadi peristiwa hemolisis. Lanjut ke soal B. Apa yang akan terjadi pada sel darah merah jika ke dalamnya dimasukkan larutan infus yang hipertonik? Hipertonik ini adalah larutan infus yang mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi daripada konsentrasi plasma darah. Nah, ini artinya pelarutnya ini tidak encer, pekat dia larutannya, sehingga jumlah H2O-nya juga dikit. Kalau dia ditambahkan ke tubuh kita, ke saluran pembuluh darah, maka yang terjadi adalah peristiwa krenasi. Krenasi ini apa? Karena larutan infusnya lebih pekat daripada plasma darah, maka terjadi perpindahan air dari hemoglobin atau sel darah merah ke cairan infus tadi, sehingga sel darah merahnya itu kekurangan air, sehingga dia mengkerut ya. Apabila berlebihan dia mengeluarkan H2O,
maka dia makin mengkerut dan mati. Jadi jawabannya adalah terjadi peristiwa krenasi ya. Yang B. Lanjut yang C, bagaimana seharusnya kondisi larutan infus agar dapat digunakan pada kasus di atas? Ya, seharusnya ya infus yang digunakan adalah yang isotonik agar tidak terjadi hemolisis ataupun krenasi pada hemoglobin. Kan tujuannya infus itu adalah untuk mengedarkan sari-sari makanan atau elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh ke seluruh tubuh gitu, lewat sel darah merah, lewat hemoglobin. Karena hemoglobin itu tidak hanya mampu mentransportasikan oksigen dan karbon dioksida, tapi dia juga mampu mentransportasikan sari-sari makanan dan elektrolit yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita. Apabila sel darah merah atau hemoglobin kita mati karena mengkerut atau meledak, itu kan tidak baik. Seharusnya kan tidak terjadi seperti itu. Oleh karena hal tersebut, maka infus yang dipakai adalah yang isotonik, atau isotonik itu istilahnya adalah mempunyai konsentrasi yang sama dengan plasma darah.